Mari langsung saja kita bahas terkait petunjuk antisipasi untuk 2-3 tahun. Di antaranya, petunjuk antisipasi yang diberikan. Yang pertama, mendiskusikan pentingnya meniru dan kebutuhan anak untuk dilibatkan dalam kegiatan. Jadi, anak-anak itu biasanya banyak belajar dari meniru orang tuanya. Jadi, sarankan orang tua untuk melibatkan anak pada kegiatan yang baik dan mendukung perkembangannya. Misalnya dengan membuat kue, ya. Atau untuk laki-laki misalnya dengan memperbaiki sepeda yang rusak, ya. Yang kedua, mendiskusikan kegiatan dalam toilet training, seperti menghadapi anak mengompol, buang air besar di celana. Jadi anjurkan orang tua untuk mengajak anak ke toilet 15-30 menit sebelum waktu anak biasa BAB di celana atau BAK sebelum tidur. Yang ketiga, menekankan keunikan dari proses berpikir dari balita, terutama dari bahasa yang digunakan, kemudian juga pemahaman dari waktu. Jadi menganjurkan untuk orang tua untuk siap menghadapi pikiran anak yang kritis. Yang keempat, menekankan disiplin yang berstruktur secara benar dan nyata, ajukan alasan yang rasional, serta hindari kebingungan dan salah pengertian. Misalnya, anjurkan orang tua untuk memberikan alasan rasional saat anak tidak baik dalam memegang makanan, misalnya di tangan kiri, atau kenapa harus membaca doa sebelum tidur, dan lain-lain, ya. Jadi orang tua harus siap-siap dengan alasan yang rasional agar anak tidak bingung apa yang harus sebaiknya dia lakukan. Yang kelima, mendiskusikan adanya taman kanak-kanak atau pusat penitipan anak pada siang hari, playgroup. Jadi jika memang anak ingin memasukkan anaknya ke playgroup, maka dianjurkan harus memilih playgroup yang mendukung perkembangan anak, keamanan, memberikan keamanan dan kenyamanan. Jadi tidak asal pilih, ya. Untuk anak usia toddler, usia 3 tahun lebih, ya, maka antisipasi yang dilakukan adalah yang pertama, menyiapkan orang tua untuk meningkatkan minat anak dalam hubungan yang luas. Jadi sarankan orang tua agar mendukung baik secara fasilitas maupun fisik, ya, terhadap minat anak. Biarkan anak berekreasi dan mengembangkan minatnya. Misalnya anak senang sekali menggambar, jadi ya berikan fasilitas untuk menggambar dan jangan dibatasi, tapi dalam tanda kutip yang baik, ya. Menganjurkan orang tua mendaftarkan anak ke taman kanak-kanak. Taman kanak-kanak selain dapat mendukung perkembangan anak, juga sebagai ajang pembelajaran sosial anak. Jadi anak bisa belajar bagaimana bersosialisasi dengan teman sebayanya. Yang ketiga, menekankan pentingnya tata cara dan peraturan-peraturan. Jadi orang tua disarankan untuk secara disiplin menerapkan aturan-aturan ataupun resiko jika aturan itu dilanggar. Hal ini akan membuat anak menjadi disiplin dan tidak menyepelekan suatu aturan. Yang keempat, menyiapkan orang tua dalam mengantisipasi tingkah laku yang berlebihan guna untuk menurunkan tension. Jadi jika orang tua terkejut dengan tingkah laku anak, ya, tingkah laku anak yang berlebihan, maka
Maka di sini perawat harus memberikan informasi bahwa orang tua harus siap untuk mengantisipasi tingkah-tingkah laku anak yang berlebihan. Misalnya pada saat anak tantrum, maka anjurkan orang tua tetap tenang dan biarkan anak semuanya guling-guling ya, biarkan saja guling-guling. Setelah itu jika anak sudah mereda, kemudian dipeluk dan bicara dengan tenang saat anak mulai tenang. Menganjurkan orang tua memberikan alternatif pilihan saat anak bimbang. Jadi orang tua tidak dianjurkan untuk cuma satu ya, jadi kamu harus ini gitu, tapi harus memberikan pilihan kepada anak. Jadi ada demokratis dalam keluarga atau dalam mendidik anak. Jadi anjurkan untuk anak memilih supaya anak itu bisa berpikir mana yang terbaik untuk dirinya. Ini juga akan melatih anak agar tidak tergantung kepada orang tuanya. Selanjutnya mengingatkan orang tua bahwa keseimbangan usia 3 tahun ini akan berubah ke tingkah laku agresif yang luar biasa pada usia 4 tahun. Jadi untuk usia 3 tahun ini masih belum terlalu agresif ya, jadi akan semakin agresif di usia 4 tahunan. Jadi orang tua harus siap-siap untuk lebih bersabar. Kemudian selanjutnya mengantisipasi selera makan menetap dengan pemilihan makanan yang lebih luas. Jadi menganjurkan orang tua untuk menyediakan makanan yang beraneka ragam. Tidak perlu mahal tapi tetap sehat dan bergizi. Selanjutnya saat anak usia 4 tahun, maka petunjuk antisipasi yang perlu dilakukan oleh orang tua diantaranya menyiapkan orang tua terhadap perilaku anak yang agresif dari motoriknya atau bahasanya yang mengejutkan. Jadi pada tahap ini anak-anak cenderung menggunakan ekspresi yang luar biasa ya dari fisiknya karena frustasinya. Hal ini karena mereka belum mempunyai kemampuan bahasa untuk mengekspresikan dirinya. Untuk mencegah perilaku agresif ini, disarankan orang tua untuk tetap tenang, berikan waktu agar anak lebih tenang, kemudian memeluknya dan berkomunikasi pada anak. Selain itu juga memberikan pujian pada perilaku anak, membantu anak untuk mengekspresikan emosi dengan mengatakan kata-kata seperti, "Ibu tahu kamu benar-benar marah sekarang." Yaitu pada saat anak mulai memuncak emosinya. Kemudian mengetahui pola anak, identifikasi pemicu tantrum. Jadi dikaji apa saja yang menyebabkan anak menjadi tantrum. Kemudian yang kedua, menyiapkan orang tua untuk menghadapi perlawanan anak terhadap kekuasaan orang tua. Jadi anjurkan untuk orang tua agar tetap tenang saat anak melawan dan tunjukkan kasih sayang. Yang ketiga, mengkaji perasaan orang tua sehubungan dengan tingkah laku anak. Apakah orang tua merasa ada hal yang membuat orang tua terganggu dengan tingkah laku anak? Misalnya anak tantrum ya. Kemudian mengajarkan beberapa macam istirahat untuk mengasuh orang tua. Misalnya tadi dengan mengirim anak ke taman anak-anak. Selain untuk memberikan pendidikan yang lebih ya, ini merupakan cara agar orang tua bisa istirahat sehingga akan menurunkan stres pada orang tua. Selanjutnya dapat menurunkan tension pada orang tua agar lebih sabar untuk menghadapi anak. Kemudian meningkatkan rasa ingin tahu seksual. Anjurkan orang tua untuk siap menjelaskan kepada anak terkait perbedaan mana anak laki-laki dan mana anak perempuan. Kemudian menjelaskan kepada orang tua mungkin akan ada Oedipus, perasaan Oedipus dan reaksi-reaksinya. Oedipus adalah kecenderungan anak laki-laki usia 3-5 tahun berkompetisi untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang ibu.
dan dorongan seksual terhadap ibu dikendalikan karena rasa takut akan hubungan dari ayah. Jadi untuk mencegah perasaan Oedipus ini dengan cara membiasakan anak perlu untuk terpisah dari ibunya secara bertahap ya. Hal ini karena jika dibiarkan akan merusak kemandirian seorang anak yang akan terus bergantung atau berkiblat pada ibunya. Nanti di dewasanya masih bergantung pada ibunya. Selanjutnya, meningkatkan pentingnya batas-batas yang realistis dari tingkah laku anak. Misalnya, jika anak bermain hujan-hujanan tidak boleh terlalu lama, dan jelaskan alasannya ke anak kenapa tidak boleh terlalu lama. Kemudian mendiskusikan disiplin. Anjurkan kepada orang tua untuk berkomunikasi ke anak terkait aturan dan risiko yang didapat saat melanggar aturan tersebut. Harus benar-benar diterapkan untuk melatih kedisiplinan anak ya. Selanjutnya menyiapkan orang tua meningkatkan imajinasi anak usia 4 tahun. Hal ini dapat meningkatkan daya berpikir anak. Kemudian menjalankan pelajaran berenang. Hal ini baik untuk perkembangan fisik anak, terutama tinggi anak ya. Kemudian juga kesehatan paru-paru anak. Kemudian yang terakhir menyiapkan orang tua mengantisipasi mimpi buruk anak dan menganjurkan mengeluarkan anak dari mimpi yang menakutkan. Untuk selanjutnya, untuk antisipasi usia anak 5 tahun, antisipasinya apa saja? Yang pertama, memberikan pengertian bahwa periode ini adalah periode tenang dibandingkan sebelumnya. Jadi merupakan kabar bahagia ya bagi orang tua. Yang kedua, menyiapkan dan membantu anak-anak untuk memasuki lingkungan sekolah. Anjurkan orang tua agar memilihkan sekolahan anak di mana anak merasa nyaman dengan lingkungan sekolah tersebut. Misalnya dengan mengajak terlebih dahulu anak ke sekolahan tersebut sebelum memasukkan anak ke sekolahan tersebut. Yang ketiga, mengingatkan imunisasi yang lengkap sebelum masuk sekolah. Jadi orang tua dianjurkan untuk melengkapi imunisasi anak. Hal ini dikarenakan ketika anak sekolah akan lebih banyak resiko penularan penyakit ya. Karena tingkat sosialisasinya akan semakin meningkat dengan orang lain. Baiklah, demikianlah pembahasan terkait anticipatory guidance ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dan see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.